warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Utami Marpaung dengan nomor NIM 2303 tahun masuk 2020 dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang anak autisme. Sebelum tentang materinya, ada baiknya sedikit memperkenalkan diri saya. Introduction of me. Tugas mata kuliah ini diampu oleh Profesor Dr. Haji Mega Iswari, dosen saya sendiri. Anak autisme. Materi-materinya ialah 1. Pengertian anak autisme. Kedua, penyebab anak autisme. Ketiga, karakteristik anak autisme. Keempat, klasifikasi anak autisme. Dan kelima, gejala anak autisme. Pengertian anak autisme. Autisme berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri dan isme yang berarti aliran. Autisme berarti suatu paham yang tertarik hanya pada dunianya sendiri. Autisme diduga akibat kerusakan saraf otak yang bisa muncul karena beberapa faktor. Di antaranya ialah faktor genetik dan faktor lingkungan. Autisme adalah gangguan perkembangan yang mencakup bidang komunikasi, interaksi, serta perilaku yang luas dan berat. Penyebab autisme ini ialah gangguan pada perkembangan susunan saraf pusat yang menyebabkan terganggunya fungsi otak manusia. Autisme bisa terjadi pada siapapun, tanpa ada perbedaan itu antara status sosial, ekonomi, pendidikan, golongan etnis maupun bangsa. Materi selanjutnya, penyebab anak autisme. Menurut Gayatri Pamuji, penyebab autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gangguan fungsi susunan otak. Penyebab utamanya ini hingga saat ini masih terus diselidiki oleh para ahli. Namun, menurut diagnosanya, autisme bisa disebabkan oleh 1. Konsumsi obat pada ibu menyusui. Kedua, faktor kandungan atau prenatal. Ketiga, faktor kelahiran atau natal. Keempat, peradangan usus. Kelima, faktor genetik. 6. Keracunan logam berat seperti kadium, airaksa, timbal, dan arsetik. Ketujuh, faktor makanan yang dikonsumsi. Materi selanjutnya ialah karakteristik anak autisme. Dalam buku Pedoman Penanganan dan Pendidikan Autisme, penyandang autisme memiliki karakteristik atau gejala dalam 1. Karakteristik dalam interaksi sosial. 2. Karakteristik dalam komunikasi. Ketiga, karakteristik dalam perilaku dan pola bermain antar sesama. Keempat, karakteristik kognitif. Materi selanjutnya ialah tentang klasifikasi anak autisme. Menurut Hanjodo, klasifikasi anak autisme ialah 1. Autisme infantil atau autisme pada masa kanak-kanak. Kedua, sindrom Asperger. Ketiga, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau biasa kita sebut ADHD. Keempat, anak Grifter. Dan pengklasifikasiannya secara umum ialah 1. Anak autis ringan. 2.
anak autis sedang, dan ketiga, anak autis berat. Selanjutnya, materi terakhir dalam anak autisme ini ialah gejala anak autisme. Menurut Asosela, ada banyak tingkah laku atau gejala yang diderita anak autisme. Ialah 1. Isolasi sosial, 2. Kelemahan kognitif, 3. Kekurangan dalam berbahasa, 4. Tingkah laku stereotip. Selanjutnya, ada pembahasan tentang riwayat perkembangan anak. Di sini tidak saya lampirkan karena riwayat perkembangan anak ada pada laporan observasi yang saya lakukan. Terima kasih. Anak yang saya observasi bernama Muhammad Habib Arigi. Masalah-masalah yang ada pada adik Habib ini ialah saat kecil, Habib pernah mengalami kejang atau step, sehingga sampai sekarang Habib masih suka mengalami kejang atau step, walaupun tempat terjadinya kejang atau step itu berubah tempat. Yang awalnya tadi seluruh badan, kini menjadi di tangan atau di lidah. Sehingga untuk sekarang ini, Habib tidak bisa lancar berbicara karena lidahnya menjadi kaku akibat mengalami kejang atau step saat kecil tersebut. Dan sebelum tidur, Habib masih suka mengalami kejang atau step. Kemudian, Habib suka memanjat meja. Selanjutnya, Habib suka menggerak-gerakkan tangannya tanpa ada tujuan yang jelas. Habib sering menggumam atau berbicara sendiri. Habib juga kurang fokus dan tidak ada kontak mata saat menatap orang lain. Saat Habib menyukai suatu benda, maka benda itu harus ia dapatkan. Jika tidak, ia akan menangis semenangis-menangisnya. Solusi yang bisa kita berikan pada adik Habib ini ialah untuk anak autisme secara umum, mengoceh dan menggumamnya memang tidak bisa hilang secara total, tapi bisa kita kurangi. Untuk permasalahan ini bisa dilakukan dengan terapi khusus lidah pada anak autis. Pandangan anak autis memang kemana-mana dan tidak bisa fokus pada satu titik saja atau satu hal saja. Namun, anak autis bisa dilatih fokusnya. Contohnya, saat melatih fokus menyusun benda, dan fokusnya itu akan semakin bagus dari hari ke hari jika terus dilatih. Anak autisme memiliki pantangan atau larangan dalam mengkonsumsi makanan. Contohnya itu terigu, mie, roti, coklat. Untuk mengkonsumsinya, jangan terlalu sering. Maksimal 1 bulan itu 1 kali saja. Untuk adik Habib sendiri, anak yang disiplin, tepat waktu dan juga sangat rapi. Saat waktu belajarnya telah habis, maka dia ingin segera membacakan doa agar bisa pulang. Itulah hasil pengamatan dari observasi yang saya lakukan dalam laboratorium di Universitas Negeri Padang, Jalan Air Tawar. Saya mengutip ucapan salah satu dosen saya ialah, jangan pandang daku seberapa besar cacat yang kusandang, tapi cari potensi yang masih mungkin dikembangkan. Kutipan dari Bapak Dr. Martias SPD MPD. Terima kasih, Pak. Dokumentasi
lagi bersama adik Habib. Namanya Muhammad Habib Arigi, dipanggil Habib. Terima kasih untuk teman-teman dan semuanya yang telah singgah dan menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you untuk video selanjutnya. Terima kasih.